Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai judul video yang tertera, kita akan sama-sama membahas dan melihat serta mereaksi sebuah video mengenai diskusi lintas agama. Diskusi tersebut memiliki banyak keilmuan dan penuh dengan manfaat. Sebelum itu, bagi ikhwan semuanya yang ingin membantu dan mensupport channel ini, langsung saja di like, comment, and subscribe agar channel ini bisa direkomendasikan algoritma YouTube. Kita lihat keseruan videonya. Di dalam Bible, bukti kalau Yesus bukan Tuhan. Karena ajaran Yesus itu memiliki beberapa aturan yang sama mirip Islam. Tidak makan babi, puasa 40 hari, sunat, bersujud, mengucapkan salam, dan Yesus juga bersyahadat. Pertanyaannya, mengapa umat Kristen masih mengingkarinya? Ya, sekarang kalau mereka kan merasa punya hak untuk menafsirkan kitab mereka, ya. Mereka juga punya ayat-ayat lain selain kalau kita kasih Yesus syahadat dan sebagainya. Mereka punya ayat-ayat lain tandingan gitu, yang menurut mereka itu mengindikasikan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi rata-rata semua ayat yang mereka kasih itu semuanya adalah ayat-ayat yang ambigu, paham ya? Bisa bermakna ganda gitu maksudnya, ya. Bisa dimultitafsir gitu. Makanya buktinya apa? Dari satu kitab yang sama aja bisa timbul 3 kelompok Kristen yang berbeda gitu. Dari satu kitab yang sama gitu, Saudara. Nah, ketika Kristen yang tetap menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya adalah pengaruh dari apa? Pengaruh dari 3 pemahaman. Yang pertama karena ada budaya Helenisme. Helenisme itu sistem kepercayaan Yunani, ya Bu ya. Di Yunani itu ada dewa Zeus. Dewa Zeus punya anak dari dewi lain namanya Helen. Makanya sistem itu disebut Helenisme. Yang kedua itu dipengaruhi juga oleh paganisme Romawi. Paganisme Romawi, di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa Jupiter, ya. Dewa Jupiter punya anak namanya Merkuri. Anaknya dewa Jupiter tidak sebanyak anak dewa Zeus. Jadi ada Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan satu lagi apa? Filosofi Platonisme. 3 pemahaman ini yang menyusup gitu ya. Menyusup ke dalam teologinya Kristen gitu, ya. Makanya itu yang dipakai oleh Kristen-Kristen yang Trinitarian. Quran itu paham nggak dengan konsep ketuhanan Kristen? Kira-kira harusnya paham, ya. Karena tadi saya sudah menyebutkan 3 kelompok Kristen yang ada sekarang, ini sebenarnya sudah dibantah oleh Quran gitu. Bahkan nggak cuma 3 ini aja, bahkan aliran yang sudah punah pun itu dulu pernah dibantah oleh Quran. Yang saya maksud adalah kalau orang Kristen yang Trinitarian sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir yang mereka mengatakan Allah adalah salah satu dari 3, ya. Kristen yang Unitarian karena tidak menyembah Yesus tidak dibantah. Tapi Kristen yang Oneness yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, sudah dibantah di Quran surat yang sama Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maria. Tapi di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116, insya Allah ada dialog. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu, ya kan, dan ibumu sebagai Tuhan selain aku?
Berarti ada Allah, ada Isa putra Maryam, ada Bunda Maryam. Apakah ada Kristen yang menyembah Bunda Maryam? Kristen yang sekarang tidak menyembah Bunda Maryam. Tidak, ya. Tapi Kristen sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu sudah ada yang menyembah Bunda Maryam. Katanya di Ka'bah ada lukisan Maryam, katanya, sebelum ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya nanti ada lagi patung Maryam dan Isa, katanya. Bisa jadi itu adalah peninggalan Kristen-Kristen yang menyembah Maryam sebagai Tuhan, gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Quran bukan tidak paham dengan konsep ketuhanan Kristen. Quran sangat paham, bahkan malah sudah membantah Kristen yang sudah punah, gitu. Paulus itu sebenarnya orang apa? Kemudian kenapa dia jadi banyak pengikut? Cocok jadi anggota dewan deh nanti ya. Ya. Apa motivasi Paulus untuk manusia? Paulus itu usianya beda 4 tahun dengan yang diceritakan Yesus. Yesus dan Paulus umurnya beda 4 tahun. Paulus itu adalah seorang Yahudi juga. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin, ya. Suku Yahudi ada 12 suku, yang terakhir Benyamin. Ibunya dari Tarsus, Yunani. Jadi ini blasteran nih, Bu. Blasteran, ya. Jadi Paulus setengah Yahudi, setengah Yunani. Tarsus itu sekarang letaknya di Turki. Paulus ini pernah menjadi warga negara Romawi. Walaupun dia pernah belajar dari Rabi Yahudi namanya Gamaliel, dan dia mengaku pernah mengikuti hukum Taurat, tetapi dia pernah jadi warga negara Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar pengikut Nabi Isa, gitu, untuk dipenjara, dibunuh, dan dipersekusi dan sebagainya. Tetapi ketika ada satu perjalanan dia yang sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Katanya apa yang dia dengar? Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku, gitu. Saul itu adalah nama Paulus sebelumnya. Sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, nama sebelumnya dia adalah Saulus, gitu. Dan dia mengaku menjadi pemberita Yesus, gitu. Paulus sendiri nggak pernah ketemu dengan Yesus, bertemu tatap muka nggak pernah, ya. Jalan-jalan bareng nggak pernah, ngopi bareng nggak pernah. Gitu. Ini ada 27 surat, 13 surat itu adalah karangan Paulus, ya. Jadi doktrin Kristen itu memang berpusat di Paulus, bukan di Yesus. Tahun 65 Masehi, dia sudah dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, gitu. Dia juga lama di penjara. Dia juga banyak menulis surat-suratnya dari penjara, gitu. Jangan sebut kitab ini sebagai Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Wahyu bentuknya seperti apa, Bu? Pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi, yang masuk ke dalam kolbu Nabi, yang dia sampaikan kepada kaumnya atau umatnya untuk zaman itu, gitu. Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Gak ada ya, Bu, ya? Pernah dengar Hawariyun menulis kitab Injil? Nggak ada. Berarti kalau begitu, kemana yang disebut dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Berarti wahyu yang di dalam kolbunya Nabi Isa itu sudah ikut bersama Nabi Isa ketika beliau diangkat, gitu. Begitu juga Taurat. Taurat adalah juga wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada, sudah wafat, ya wahyunya sudah tidak ada juga, udah ngikut, gitu, ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya mendengar ada orang Kristen, orang Islam bilang kitab kami palsu, lalu mana kitab aslinya? Ya nggak ada, karena sudah ngikut bersama nabi-nabinya, gitu. Nah, kata kitab di dalam Quran yang kita sering membaca, kitab Taurat, Zabur, Injil. Kata kitab itu sendiri bukan berarti harus seperti ini, Bu. Tidak harus berbentuk buku, gitu. Zaman Nabi Musa apa sudah ada buku? Belum. Zaman Nabi Isa apa sudah ada buku? Belum. Ya. Jadi kata kitab di dalam Quran itu konteksnya artinya bisa apa?
wahyu yang ditulis, ya. Suhuf juga itu kan wahyu yang ditulis. Ketika dikumpulkan disebut kitab, gitu ya. Tapi selain itu juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kaum tertentu. Jadi Paulus mengajarkan sebuah konsep yaitu dosa waris. Nah, warisan kok dosa, warisan tanah gitu ya. Jadi ada konsep dosa waris. Dari mana? Paulus bilang bahwa Hawa, istrinya Adam, ini kan yang pertama kali makan buah kuldi. Itu adalah dosa. Dosa yang dilakukan oleh satu orang itu sudah menjalar kepada setiap manusia gitu. Makanya ketika saya tanya teman Kristen dengan dosa waris, bayi lahir 1 minggu, meninggal, masuk surga, masuk neraka, nggak ada yang berani jawab. Iya, kalau mereka bilang masuk surga, apa bisa dosa masuk surga? Yesus mengajarkan kalau kamu tidak bertobat, kamu nggak masuk surga. Paulus mengajarkan di Efesus pasal 2 ayat 15, kalau Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kamu nggak selamat. Ya, saya bilang nih, saya berani ngomong karena ada ayatnya. Paulus tidak 100% salah. Kenapa? Karena Paulus juga bilang kalau wanita berdoa tuh harus bertudung. Kalau nggak bertudung, wanita harusnya cukur rambut, gitu. Botak, harus botak kalau kata Paulus. Kalau wanita berdoa tidak bertudung. Nah, saudara kita yang Kristen, yang ibu-ibu, yang wanita, ada lihat bertudung, Bu? Enggak. Ada, cuma sedikit, Bu. Kristen, suster. Kalau pastor tidak bertudung, Bu. Suster Katolik bertudung. Kalau umat Katoliknya tidak. Ada yang bertudung tapi sedikit. Kristen Ortodoks, Bu. Ya, mereka berkerudung juga seperti kita. Karena Paulus juga bilang begini, Bu. Kepala dari istri itu suami. Kepala suami itu Yesus. Kepala Yesus itu Bapa. Kalau begitu kan Paulus tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa. Iya kan? Ya. Ada hierarki, ada tingkatan gitu. Tapi di abad keempat, Bapak Gereja merubah Yesus yang awalnya tidak setara menjadi setara dengan Bapa. Co-equal, co-eternal gitu. Ini buat sharing juga yang lain ya mungkin ya. Akidahnya Kristen itu berevolusi saya bilang tadi. Karena nggak butuh, nggak cukup 10 sampai 100 tahun, ratusan tahun. Konsili pertama 325 Masehi menganggap Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus baru dianggap Tuhan nih. Konsili 381 di Konstantinopel, Roh Kudus juga Tuhan. Iya, ditambah ya. 431 di Efesus, Maria sebagai Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau turun ke bumi harus ada yang ngantar gitu. 451 Konsili Kalsedon, Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel II tahun 553 Masehi, Yesus bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya. Konsili Konstantinopel III tahun 681 Masehi, Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak gitu, Bu. Bingung Bu? Sama saya juga bingung. Konsili terakhir di Nisea kedua tahun 787 Masehi, Yesus bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Kenapa kata Allah atau Allah masih digunakan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyimpangkan makna yang seharusnya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata Allah itu bermakna nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan jabatan. Kenapa ada kata Allah di dalam kitabnya Kristen? Jawaban pendeknya adalah karena memang ditujukan untuk menginjili orang Islam. Mereka juga mencetak kitab-kitab ya dengan tulisan seperti ini. Ditulisnya Kitab Suci Injil. Ya. Kitab Suci Injil. Terus kemudian di sini Yesus juga pakai nama Isa Al-Masih. Kitab ini sengaja dicetak, sengaja dibagikan kepada orang Islam. Mirip Quran nggak? Mirip. Langsung bilang mirip gitu ya.
Ini juga sengaja dicetak untuk dibagikan kepada orang Islam. Jadi memang triknya banyak mereka. Triknya banyak. Itu dulu ternyata memang diinisiasi oleh orang-orang Belanda yang ingin mendekati orang Islam supaya masuk Kristen. Kira-kira di tahun 1936 itu ada dokumen dari mereka yang memang mereka mengatakan memang ada pepatah begini, Bun. Kalau kita mau menebang sebuah pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kampak yang gagang kampaknya berasal dari pohon itu. Jadi kata Allah itu adalah, kata Allah kan bagian daripada umat Islam. Itu yang dipakai oleh mereka untuk mengambil orang Islam gitu. Apa tanggapan kita atau tindakan ya yang sudah kita lakukan? Kami bersama teman-teman di Jawa Timur ya, di Jawa Timur, kami sebenarnya sudah membentuk sebuah komunitas yang tujuannya memang untuk memperjuangkan penghapusan kata Allah di dalam Bible. Bahkan sudah kita inisiasi sebelum ganti presiden. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Dan sebenarnya gini, ini juga informasi ya. Yang tidak setuju dengan kata Allah di dalam kitab LAI, itu bukan cuma umat Islam aja, Bun. Sebagian orang Kristen juga tidak setuju. Tidak setuju, ada juga Kristen yang tidak setuju. Bahkan LAI dulu pernah dituntut di muka pengadilan. Yang nuntut bukan orang Islam, orang Kristen juga yang nuntut. Karena menurut orang Kristen yang menuntut itu, kata Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, jangan dipakai. Nah, mereka bilang nama Tuhannya orang Kristen itu Yesus atau Yahweh gitu katanya. Itu. Tapi tuntutan mereka dihentikan oleh pengadilan. Karena yang menuntut perorangan, bukan lembaga, gitu Mas. Nah, jadi kami juga mohon doanya, nanti kita akan bergerak lagi tentang penghapusan kata Allah di dalam Alkitab.